Ya, jadi untuk analisis univariate deskriptif, kemudian chi-square, parity test, dan cross call walls. Jadi yang kita pertama lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka data yang ini ya. Jadi data yang 5404. Jadi yang 5204 dan 5404 itu sebenarnya datanya sama. Cuma ini lebih lengkap di yang 5404. Ya, seperti ini ya datanya. Jadi di sini nanti bentuknya kan seperti ini tadinya. Nah, ini nanti dikodingkan. Codingnya itu nanti seperti ini. Di sini ada kriteria. Di sini ada rumusnya ya. Nanti bisa diikuti rumusnya seperti ini. Jika masih bingung ini rumusnya bagaimana, nanti rumus ini bisa di-copy di ChatGPT, nanti dijelaskan oleh ChatGPT. Jadi lebih mudahnya seperti itu. Kemudian untuk kriteria ini ya, berdasarkan total score. Nah, ini untuk kriterianya nanti di sini ada min. Nah, min ini sesuai dengan rumus yang diberikan ya. Jadi jika lebih kecil itu kodenya itu adalah 0. Seperti ini ya. Nah, ini jika lebih besar kodenya 1. Jadi lebih kecil dari min itu kodenya 0, lebih besar itu adalah 1. Nah, di sini ada kriterianya seperti itu. Di sini juga ada rumusnya ya. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita bisa masukkan datanya ini ke dalam aplikasi SPSS. Jadi SPSS-nya itu yang dipakai itu SPSS 26 ya, itu sudah terlalu kuno. Jadi menurut saya diganti saja ke versi 30. Nah, ini nanti di copy yang ini ya, kode dari kuesionernya ini. Nah, ini kita copy seperti ini. Kemudian karena saya menggunakan Mac ini tidak bisa langsung, saya convert dulu ke number. Namun jika Anda menggunakan Windows ini bisa langsung dilakukan ya, tanpa harus di-convert terlebih dahulu. Nah, jadi kalau misalkan Anda menggunakan Windows ini bisa langsung dilakukan seperti ini caranya. Nah, kita buka dulu SPSS-nya. Di sini saya menggunakan SPSS versi terbaru ya, versi 30. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita masuk ke variable view. Nah, kita copy yang ini ya. Nah, kalau misalkan Anda menggunakan Windows ini bisa langsung copy dari sini. Namun saya menggunakan Mac, jadi itu tidak bisa. Saya buat di sini dulu. Copy. Kemudian paste di sini di name. Selanjutnya kita copy ini ya keterangannya. Kita paste di label. Nah, seperti ini. Kemudian kita paste ini keterangan yang pengujian t-test dan chi-square di sini. Sorry. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk selanjutnya adalah kita masukkan codingnya. Jadi untuk memasukkan coding caranya seperti ini. Jadi saya contohkan beberapa saja ya supaya tidak terlalu panjang videonya. Karena ini prosesnya sebenarnya sama saja, hanya pengulangan. Nah, kita contohkan di sini untuk jenis kelamin. Nah, untuk memasukkan kode ini, kita klik di sini di value. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik 2 kali ya. Nah, kita masukkan kode 1, kode 2. Nah, 1 itu untuk laki-laki, kemudian 2 itu untuk perempuan ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk umur sama caranya seperti tadi. Kita masukkan dulu.
Jadi penting untuk analisis itu usahakan menggunakan software yang terbaru. Nah, untuk pendidikan caranya sama ya, seperti tadi. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu dan seterusnya. Caranya sama saja. Nah, untuk yang K ini adalah kriteria. Kriteria itu yang ini ya. Nah, ini sama seperti tadi caranya. Ini ada 2, 0 dan 1. Nah, 0 ini untuk kriteria kurang, 1 untuk yang baik. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti tinggal diulang saja seperti itu. Nah, ketika ini sudah lengkap, saya percepat saja prosesnya menggunakan data yang sudah jadi. Nah, ketika sudah dikodingkan semua ya seperti ini, nah kita masukkan data penelitiannya. Nah, ini ya, kita masukkan seluruhnya. Nah, seperti ini, kemudian kita paste di sini. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita lakukan uji ini dulu sesuai urutan ya. So, yang paling mudah yaitu deskriptif terlebih dahulu. Jadi deskriptif ini kita membuat ini ya, seperti ini, tabel seperti ini, nanti kita interpretasikan menjadi seperti ini. Oke, caranya analyze, deskriptif statistik, lalu kita pilih menu frequencies. Nah, kita masukkan ya seperti ini. Untuk total score ini tidak usah dimasukkan, yang kode T ini adalah total score. Nah, kita masukkan yang kriteria ya, seperti ini ya. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kemudian untuk yang ini ya, untuk yang total skornya, total skor yang ini menggunakan min, median, minimum, maksimum, min, dan standar deviasi. Itu caranya seperti ini. Analyze, deskriptif, lalu kita pilih menu deskriptif. Nah, kita masukkan yang total skor. Nah, seperti ini supaya terlihatan. Nah, ini ya total skornya, kemudian kita klik OK. Nah, ini akan muncul nilainya ya, jadi minimum, maksimum, min, dan standar deviasi. Oke, seperti itu. Nah, lanjut kita untuk pengujian normalitas. Nah, untuk uji normalitas masih menggunakan data yang tadi. Nah, di sini kita menggunakan nilai dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, caranya klik analyze, kemudian kita pilih menu ini ya, deskriptif, lalu pilih menu explore. Nah, kita masukkan yang total skornya. Ini total score. Kita masukkan ke dependent list, kemudian plot, kita centang normality, continue, lalu klik OK. Nah, kita fokus di tabel ini ya. Nah, ini test of normality. Nah, dikatakan normal jika nilai Kolmogorovnya ini lebih besar dari 0,05. Nah, kita lihat. Nah, ini sebagian sudah lebih besar ya, namun untuk yang post test ini lebih kecil dari 0,05. Jadi yang untuk yang post test ini ya, yang post test pengetahuan tentang diare ini tidak normal. Namun sebenarnya ini tidak masalah karena yang lainnya ini sudah normal ya. Namun supaya nggak bingung dan nggak khawatir, jadi ya udah aja lah gitu, dianalisis saja menggunakan t-test. Seperti ini untuk normalitasnya. Kemudian untuk Peerat t-test, caranya seperti ini. Analyze, kemudian pilih menu ini ya, compare means, lalu Peerat sample t-test. Nah, kita masukkan di sini. Jadi yang dimasukkan ini adalah total skornya ya.
Nah, ini perlu diperhatikan jangan sampai terbalik. Nah, pretest pengetahuan dengan post-test pengetahuan. Nah, seperti ini ya. Kemudian pair yang kedua adalah pretest sikap dengan post-test sikap. Nah, ini perlu diperhatikan, biasanya banyak salah di sini. Jadi kalau ini misalkan hasilnya tidak sama, berarti ada kesalahan dalam perhitungan Anda. Jadi nanti tinggal diulangi saja. Klik OK. Nah, seperti ini ya. Jadi yang digunakan di sini ada dua tabel ya. Nah, ini. Jadi itu tabel yang ini, yang deskriptifnya dan t-testnya. Nah, kita fokus di sini ya, di bagian p-value-nya saja. Karena ini kan mean standard deviasi, ini bisa dibaca secara langsung. Nah, ini yang digunakan nilai signifikansinya, yaitu yang two-sided ya. Yang two-sided ini, significance two-sided. Nah, dikatakan terdapat perbedaan yang signifikan jika nilainya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, kita lihat di sini untuk pretest pengetahuan dan proses pengetahuan itu nilai pi-nya lebih kecil dari 0,05, kemudian yang sikap juga lebih kecil dari 0,05. Maka untuk pengetahuan dan sikap keduanya memiliki perbedaan yang signifikan ya. Jadi dari nilai pretest terhadap post-test seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk analisis tambahannya menggunakan Wilcoxon. Nah, ini. Jadi untuk Wilcoxon caranya seperti ini. Analyze, non-parametric, legacy dialog, kemudian ini ya, two independent sample test. Two related sample test, ini dua related samples. Nah, dua related samples. Kita masukkan caranya sama seperti tadi yang Pirate test. Nah, kita lihat di sini yang tidak normal itu tadi apa? Kita lihat dulu. Nah, yang tidak normal itu adalah pengetahuan ya. Analyze, non-parametric, legacy dialog. Ini ya. Two related sample t-test. Nah, yang pengetahuan. Nah, ini pretest pengetahuan dengan post-test pengetahuan. Seperti ini, lalu klik OK. Nah, ini hasilnya ya. Jadi yang diperhatikan nilai ini, nilai ranks dan asymptotic to tell. Nah, ini. Nah, kita lihat ini nilainya lebih kecil dari 0,5 ya, 0,000. Maka pada data pretest dan post-test ini terdapat perbedaan ya. Perbedaan yang signifikan. Nah, untuk ini negatif ranks ini melihat apakah ada yang mengalami penurunan nilai. Positif rank ini adalah kenaikan nilai, kemudian ties ini yang nilainya sama ya antara pretest dan post-test. Nah, kita lihat untuk positif rank semuanya hampir semuanya ya. Ini 39 responden memiliki nilai yang lebih besar dari pretestnya. Jadi artinya di sini ada kenaikan yang signifikan. Jadi 39 responden ini memiliki nilai yang lebih besar dari pretest. Kemudian ties ini hanya ada satu responden yang memiliki nilai yang sama ya antara pretest dan post-test. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita uji juga untuk chi-square-nya. Nah, chi-square-nya seperti ini ya. Sebenarnya agak rumit semuanya diuji, tapi ya nggak apa-apa karena seperti itu permintaannya. Nah, di sini kita menguji karakteristik dengan ini ya, dengan nilai pretest post-test. Untuk cara pengujiannya seperti ini. Klik analyze, kemudian pilih menu descriptive statistik, lalu pilih menu cross tab. Nah, kita masukkan ini ya. Nah, kita masukkan dari jenis kelamin sampai pekerjaan ke target list. Kemudian untuk kolom ini kita masukkan seperti ini. Jadi yang kita masukkan itu bukan total score, tapi di sini yang kita masukkan adalah kriterianya. Nah, kriteria itu yang mana? Yang ini ya, yang kodenya K. Oke, seperti ini. Nah, ini bisa satu persatu atau bisa sekaligus ya.
Nah, tergantung mana yang lebih mudah. Kalau saya biasanya sekaligus seperti ini, atau bisa juga satu persatu, caranya sama. Nah, kemudian kita pilih menu statistik, lalu kita centang ini ya, Chi-square, lalu continue, lalu klik OK. Nah, ini hasil dari Chi-square nya. Nah, Chi-square itu ini ya, ada nilai dari cross tab atau tabulasi silang. Nah, kemudian ini persen Chi-square. Nah, yang kita lihat di sini adalah nilai asymptotic significance. Nah, ini ya. Nah, ini jadi ini menunjukkan apakah ada pengaruh yang signifikan antara perbedaan jelasan jenis kelamin terhadap pretest pengetahuan tentang diare. Nah, ini 0,0890 lebih besar dari 0,5, maka pada laki-laki dan perempuan ini tidak memiliki pengaruh perbedaan terhadap pengetahuan tentang diare pada kelompok data pretest. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk usia, umur ya, ini juga sama, tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Kemudian untuk pendidikan sama ya, ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi seperti itu untuk cara membacanya. Kemudian nanti tinggal ini bisa di copy. Nah, seperti ini di copy, kemudian dipaste ke Excel supaya bisa diinterpretasikan. Nah, ini yang biasa saya lakukan ya. Nah, seperti ini kemudian diinterpretasikan. Oke, seperti itu. Dan ini juga sama ya untuk hasil-hasil yang lainnya. Caranya tinggal di copy saja kemudian dipaste ke Excel. Nah, untuk hasil lainnya itu cara membacanya sama ya, nanti tinggal diikuti saja polanya. Nah, nanti setelah diuji semua kemudian disusun seperti ini ya. Cara menyusunnya gimana nanti lihat saja interpretasi yang sudah saya buat di situ ya. Kayak seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah nilai signya. Jadi untuk Chi-square ini sebenarnya tidak ada yang signifikan ya, artinya karakteristik ini, seluruh karakteristik ini tidak ada perbedaan yang signifikan baik maupun di nilai pretest maupun di nilai post-test ya. Oke, seperti itu ya untuk analisisnya. Jadi jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.